Oke, anak-anak. Sekarang kita masuk ke materi teknik animasi dua dimensi dan proses pembuatan animasi dua dimensi ya. Nah, sebelumnya di sini anak-anak ibu semuanya udah ada yang tahu belum nih teknik animasi dua dimensi itu apa sih? Coba ada Saya yang tahu mau belum? coba, Bu. Saya mau coba. Boleh, boleh Ibnu. Gimana? Teknik animasi dua dimensi itu merupakan suatu cara atau prosedur dalam kita mengerjakan proyek animasi dua dimensi, Bu. Bagus Ibnu ya. Bagus, bagus. Benar Ibnu ya. Oke, Ibu berikan kamu nilai tambahan. Oke, yang lain nih, ada yang mau menambahkan nggak jawaban dari Ibnu tadi? Nggak ada ya. Oke, nggak apa-apa. Sudah diwakilkan ya oleh Ibnu jawabannya tadi. Benar ya, tadi kata Ibnu bahwa teknik animasi dua dimensi merupakan suatu cara atau prosedur kita dalam mengerjakan proyek animasi dua dimensi ya. Baik, selanjutnya Ibu mau tanya. Sekarang di sini ada yang tahu nggak apa saja sih proses pembuatan animasi dua dimensi? Yuk, pada kemana nih? Oke, mungkin belum tahu juga ya. Oke deh, kalau begitu Ibu mau kalian bagi menjadi dua kelompok. Nah, kelompoknya masih sama yang kemarin. Masih pada ingat nggak nih sama kelompoknya? Lupa, Bu. Aduh. Oke, nggak apa-apa deh. Kalau lupa, Ibu buatkan lagi ya. Nah, oke, kelompok satu ada Asri dan Reza, lalu kelompok dua ada Ibnu dan Noval ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, bagus. Nah, diskusi kita kali ini, Ibu ingin kalian mencari-cari lebih lebih dalam lagi tentang teknik animasi dua dimensi itu apa, itu apa saja. Nah, proses pembuatan animasi itu bagaimana dan ada berapa tahapan untuk eh, pembuatan animasi. Nah, pokoknya kalian cari-cari referensi sedetail mungkin deh ya tugasnya. Baik, untuk kelompok satu, kalian coba cari proses pembuatan animasi dua dimensi ya, dan untuk kelompok dua, kalian cari tentang teknik animasi dua dimensi ya. Bisa dipahami anak-anak? Paham, Paham, Bu. Bu. Bagus, oke. Ibu beri waktu 20 menit ya, cukup? Cukup, Bu. Ya. Oke, keren dah. Anak-anak ibu mah parinter, carantik, garanteng. Oke ya. Baik, silahkan coba berkelompok dengan teman kelompoknya ya. Jika ada apa-apa, kalian bisa panggil ibu. Baik, Ibu. Bagus ya anak-anak ibu. Kalau begitu, ibu pengen kelompok dua dulu yang memaparkan hasil diskusinya tadi. Dipersilakan untuk kelompok dua terlebih dahulu. Baik, terima kasih, Ibu. Di sini kami kelompok 2 akan memaparkan hasil berkelompok kami tentang teknik animasi dua dimensi ya. Nah, dalam proses pembuatannya ada beberapa teknik yang digunakan. Ada 4 teknik gitu ya, pembuatan animasi dua dimensi. Yang pertama itu ada cell teknik atau teknik sel. Nah, sel teknik ini bisa juga disebut sebagai teknik animasi manual. Dari segi usia, ini merupakan teknik pembuatan film animasi yang paling tua atau klasik. Nah, yang kedua ada teknik computing 2D atau dua dimensi. Nah, jadi semakin berkembangnya teknologi, film animasi pun juga ikut berkembang. Apalagi untuk teknik pembuatannya pasti itu ya seiring berjalannya waktu jadi semakin mudah. Nah, mungkin yang selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya Ibnu. Ya, oke. Terima kasih, rekan saya Nova. Selanjutnya yang ketiga ada teknik computing 3D, yang mana teknik computing 3D adalah teknik yang digunakan untuk memberi kesan pada objek agar terlihat lebih memiliki ruang dan kedalaman. Dan yang keempat ada teknik bayangan, di mana pada teknik animasi ini figur setiap adegan dibuat dengan menggunakan lempengan karton atau kulit. Kemudian media itu digunting sesuai dengan karakter figurnya. Biasanya tokoh ditampilkan dengan karakter yang tampak dari samping.
Agar terlihat lebih jelas, sorotan lampu dari belakang layar ke objek figur yang memberikan efek siluet menjadikan kesan tersendiri ketika ditonton. Dan mungkin begitu yang bisa disampaikan. Bagus ya hasil diskusinya Ibnu dan Naufal nih. Oke, sangat sudah jelas ya anak-anak ya. Bagus untuk kelompok 2. Good job, berikan tepuk tangan. Oke, selanjutnya kelompok 1, silakan. Ya, baik, terima kasih Bu. Di sini kami kelompok 1 akan memaparkan hasil berkelompok kami tadi, yaitu tentang proses pembuatan animasi 2 dimensi. Ya, jadi proses pembuatan animasi 2 dimensi ini terbagi menjadi 3 tahap gitu ya, yaitu praproduksi, produksi, dan postproduksi. Nah, dalam setiap tahap itu ada beberapa proses yang harus dilalui. Yang satu itu kan ada tahap praproduksi ya. Nah, ini adalah akar dari keseluruhan proses pembuatan animasi 2 dimensi. Proses praproduksi menjadi penentu hasil akhir dari animasi yang dibuat. Dalam proses ini ada beberapa hal yang harus dikerjakan, yaitu yang pertama ada ide. Ide merupakan akar yang paling dasar yang harus disiapkan. Yang kedua ada cerita. Setelah mendapatkan ide, langkah selanjutnya adalah membuat cerita yang menarik. Pengalaman menulis cerita, novel, dan yang berhubungan dengan pembangunan cerita sangat dibutuhkan dalam tahap ini. Nah, dengan begitu, animator dapat menentukan apa yang paling penting dalam suatu kejadian dan membuatnya bergelombang. Dalam cerita juga harus ada emosi dan tujuan yang tepat, sehingga penonton dapat seakan-akan masuk ke dalam cerita tersebut. Yang selanjutnya ada storyboard. Storyboard adalah yang mewakili setiap scene yang tersedia pada keseluruhan film animasi dan menggambarkan suasana atau situasi dasar seperti posisi kamera, pose karakter, suara, dan dialog. Dan yang terakhir ada desain. Proses terakhir pada tahap praproduksi adalah membuat desain dengan cara merancang sketsa untuk kebutuhan produksi gitu ya, seperti desain karakter dan objek lainnya. Nah, desain ini harus dibuat lebih rinci dari storyboard kayak gitu. Dilanjut sama rekan saya Reza. Ya, terima kasih Sri. Selanjutnya itu tahap produksi atau production. Jika tahap praproduksi adalah akar dari seluruh proses pembuatan animasi, kalau tahap produksi adalah inti dari seluruh tahap pada proses pembuatan animasi. Proses ini sangat mempengaruhi visual dan kualitas gambar pada hasil akhir. Ada beberapa proses yang harus dilalui pada tahap ini, antara lain layout, R&D, texturing, rigging, animation, VFX, lighting, dan juga rendering gitu ya. Lalu selanjutnya ada post production atau tahap pasca produksi. Nah, proses finishing pada proses produksi terdapat pada tahap pasca produksi. Nah, pada tahap ini animator dapat menambahkan modifikasi akhir gitu ya, yang dapat membuat animasi terlihat lebih bagus. Terdapat beberapa proses yang harus dilalui pada tahap ini, antara lain yang pertama itu ada composting, terus color correcting, terus dubbing, sound effect, music, dan yang terakhir itu final output. Begitu ya Bu, hasil kerja gitu dari kelompok kami tadi. Terima kasih. Wow, bagus sekali ya hasil diskusi Asri dan Reza. Nah, sangat begitu jelas dan rinci dijelaskan tadi oleh Asri dan Reza. Good job. Baik anak-anak, bagus ya hasil berkelompok kalian tadi sudah lumayan detail nih penjelasannya. Jelas juga ya tadi apa yang disampaikan oleh masing-masing kelompoknya. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Kalian luar biasa.